Oke. Apa aja saya mau bagikan. Baik, terima kasih. Ini agak panjang kita bahas. Saya menggabungkan pelajaran kita hari ini dengan saat ini dengan hari Rabu dalam Sekolah Sabat tentang waktu dan penciptaan, karena itu sangat keterkaitan juga. Bagaimana penciptaan, ada teks kuno juga tentang waktu juga. Jadi sekarang saya mau ke para teman-teman pendidik ini ya, pengajar di bidang biologi maupun fisika. Bagaimana melihat dari tadi sudah disinggung oleh Pendeta Royke tentang ya kadangkala di dalam tulisan kuno atau tradisi kuno atau kitab-kitab kuno menggambarkan juga karya penciptaan itu cukup panjang bertahun-tahun dan sebagainya. Bagaimana dari sisi ini teman kita Sir Jeremy dari sisi keilmuan biologi tentang perkembangan makhluk hidup itu dan sebagainya, kok bisa seperti itu akhirnya ada umur panjang atau umur yang usia bumi yang cukup luar biasa. Sir Jeremy. Ini memang sangat menarik pelajaran kita. Nanti mungkin saya juga sebagai pelajar di sini, artinya tolong koreksi saya jika saya ada kata-kata yang kurang pas atau bagaimana. Hal yang saya selalu tertarik tentang pelajaran penciptaan ini, kreasi dan evolusi, itu adalah kata, kalau saya membaca di sini adalah kata apa ini? Saya telah catat di sini seleksi alam dan adaptasi. Kalau kita teliti lebih jauh, mulai dari pembelajaran sekolah sahabat lalu, sudah dikatakan juga tentang Charles Darwin dalam bukunya Origin of the Species. Tapi kalau kita baca lebih lanjut, buku itu hanya menjelaskan, atau tulisan Charles Darwin itu menjelaskan tentang dua hal, yaitu tentang adaptasi dan juga seleksi alam. Yang mana kita sampai saat ini juga artinya kita juga menghadapi hal yang sama. Kita juga mengalami yang namanya seleksi alam. Kita juga mengalami yang namanya proses adaptasi. Oleh karenanya, mungkin di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita juga harus beradaptasi terhadap satu kesulitan di dalam kehidupan supaya kita dapat bertahan kehidupannya. Pertanyaan saya, ini mungkin boleh bertanya ya, Bapak Moderator? Di sini juga ada dosen, boleh. Di sini ada dosen. Ya. Jadi pertanyaan saya ini begini, Bapak. Apakah kita bisa mempercayai teori evolusi itu setengah-setengah? Artinya kita percaya teori evolusi yang setengah itu bahwa kita benar beradaptasi dan berevolusi, atau memang kita benar-benar mematikan, atau dalam hal ini tidak perlu kita mempelajari seperti yang tadi, hanya sebagai bagian bacaan aja, hanya dongeng. Karena nanti mungkin di dalam pelajaran ini kan kita akan membahas juga hasil evolusi tadi, bahwa ada fosil, ada bukti-bukti, bahkan kalau secara garis besar nanti, kalau di ilmu kita biologi itu ada namanya organ vesigial, organ yang sisa. Contohnya di tubuh kita ada tulang ekor, ada amandel, ada usus buntu. Hal-hal itu kan di dalam ilmu pembelajaran itu kan bisa diterima secara logika, kan begitu. Kita belum membahas tentang manusia itu berasal dari kera, which is yang itu benar-benar tidak diterima secara ilmu pengetahuan. Tapi kan ada hal-hal yang saya rasa itu benar dan bisa diterima di dalam ilmu pengetahuan. Tapi bagaimana kita sebagai pembelajar Alkitab dapat mengerti dan memahami tentang evolusi ini? Dari saya begitu. Terima kasih. Wah, ini menambah wawasan juga nih, dan juga menambah pertanyaan dari selama ini memang diskusi kita hanya para pendeta-pendeta, sekarang hadir juga rekan guru di bidang biologi dan fisika. Nah, bagaimana pendapat pendeta-pendeta, teman-teman? Apakah kita setengah-setengah? Karena ini pandangan dari seorang guru yang belajar biologi, dia melihat bahwa ya memang ada
struktur di dalam teori-teori evolusi itu ada struktur yang fakta, struktur yang terbukti, ada evidence-nya, dan itu terlihat gitu. Lalu bagaimana kita seperti menanggapi hal ini gitu? Setengah-setengah evolusi teistik ya, setengah-setengah. Coba menggabungkan, menjembatani. Ya, Oke. betul. Oke. Oke. Boleh saya kasih tanggapan? Atau Ya, silakan, saya mau Roy. kasih tanggapan? Jadi gini, saya bukan ahli ya, bukan profesional di ilmu biologi dan lain sebagainya. Tapi saya pernah melihat pemaparan dari Walter Veith. Ya, dia adalah seorang profesor zoologi dan dia ahli dalam genealogi istilahnya tentang gen ya. Nah, dia katakan bahwa waktu air bah terjadi yang ada adalah hewan-hewan itu berapa? 7 pasang dan 1 pasang ya. Nah, di situ dikatakan bahwa contohnya anjing itu hanya 1 pasang. 1 pasang. Tetapi ketika dia berkembang biak, saya tidak tahu ini disebutkan sebagai evolusi atau seleksi alam atau lain sebagainya ya. Saya tidak tahu, mungkin teman-teman dari guru-guru yang ahli itu dapat menjelaskan. Namun dia katakan bahwa contohnya ada anjing yang berbulu panjang, ada anjing yang berbulu pendek, ada anjing kecil, ada anjing besar ya. Tapi mereka dari hanya 1 pasang anjing. Nah, tapi mereka tidak berevolusi seperti yang Darwin katakan dari makhluk apa kemudian jadi monyet, kemudian berubah jadi manusia, tidak. Nah, tapi anjing ini, contohnya ini anjing ya. Ada anjing yang berbulu panjang itu karena iklim. Nah, karena iklim contohnya tempatnya dingin ya. Saya punya seekor anjing ya. Itu Alaskan Malamut. Dia dari Alaska ya tempatnya. Jadi bulunya panjang. Tetapi di tempat saya setelah saya pelihara ya memang ada jenis yang agak pendek rambutnya dan dia bisa beradaptasi ya. Tetapi kalau di tempatnya bulunya itu memang sangat tebal. Nah, jadi alam yang membuat dia itu beradaptasi. Nah, contohnya ada anjing-anjing tertentu yang di tempat-tempat tertentu itu bulunya sangat tipis. Ada juga kuda, ya kuda itu yang punya bulu yang panjang. Nah, contohnya juga ada ikan, disebutkan bahwa ada ikan ini di tempat yang gelap, ya tempat gelap. Maka matanya itu tidak melihat, tapi strukturnya ada mata strukturnya, tapi dia tidak melihat karena itu tidak diperlukan. Nah, jadi kita bisa melihat di sini. Apakah ini bukan? Saya pikir ini bukan. Saya tidak percaya evolusi seperti yang Darwin katakan. Tetapi kalau yang adaptasi yang saya sebutkan tadi itu saya percaya. Ya, saya percaya. Jadi contohnya banyak jenis ayam di mana-mana, berbagai macam bentuk besar, kecil itu ada. Tetapi mereka beradaptasi dari satu tempat di tempat lain, berketurunan itu sesuai dengan lingkungan. Ya, tetapi saya kembali ke air bah ini, hewan-hewan yang ada di bahtera itu ya seperti itu. Tetapi ketika mereka berkembang, mereka itu menjadi jenis-jenis yang lain. Maksudnya, contohnya sapi, kemudian ada ayam dan lain sebagainya hewan-hewan yang lain dengan warna yang berbeda-beda. Nah, saya pikir mungkin teman-teman saudara Jeremy atau saudara Agus boleh menjelaskan. Namun yang saya menerima apa yang dikatakan oleh Walter Veith tentang apa yang saya sampaikan tadi, dan itu menarik, bagi saya itu menarik. Ya, tapi saya tidak percaya teori evolusi ya dari makhluk hidup tertentu menjadi monyet, kemudian seterusnya menjadi manusia. Saya tidak percaya teori evolusi seperti itu, karena saya tahu bahwa teori evolusi ternyata itu luas juga. Kemudian ada yang namanya new Darwinisme, kalau nggak salah ya, teori Darwin yang baru dikembangkan. Saya tidak tahu. Jadi di sini ada pakar-pakarnya, mungkin bisa ditambah penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Roy Kamaringka. Jadi memang ini
jikalau pertanyaannya tadi adalah kita bisakah percaya teori evolusi setengah-setengah, memang itu suatu hal yang riskan sekali. Karena bisa jadi kita menjadi berdiri di posisi percaya terhadap teori itu. Toh pun menyangkut tentang adaptasi dan bertahan hidup, apakah harus ada dalam karena teori evolusi itu baru kita percaya? Itu juga bisa diterima dengan akal pikiran, karena juga dalam Alkitab atau dalam ada tulisan nubuat dalam Kemenangan Akhir di tentang Alkitab sebagai perlindungan judulnya, dikatakan bahwa Tuhan sangat memberikan kepada kita karunia berpikir, punya pengetahuan. Jadi jika tentang adaptasi dan mempertahankan hidup diri itu adalah sesuatu yang memang hal yang diletakkan bagi kehidupan manusia dan diterima secara akal dan pikiran kita, ya kenapa tidak? Tapi bukan selalu melulu adalah hal karena itu dari teori evolusi, kan begitu. Jadi kalau kita memposisikan kita ada dalam mendukung atau setengah-setengah teori evolusi, maka sangat-sangat berbahaya. Seperti tadi Pendeta Roy katakan bahwa teori evolusi itu sangat luas. Kita bilang setengah-setengah berarti dari luasnya teori evolusi, hampir setengahnya kita terima semua ajaran teori evolusi, kan begitu. Atau tambahan teman-teman? Atau tambahan yang lain? Pendeta Winar. Oh, Pendeta Heski dulu lah. Pendeta Heski belum bicara ini. Habis itu Pendeta Winar, dosen terakhir. Ya. Apakah kita menerima setengah-setengah, termasuk adaptasi, seleksi alam? Tadi Pendeta Roy sudah bilang kita menerima adaptasi. Dia menerima itu, tidak menerima keseluruhan poin-poin yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dari teori evolusi. Kalau saya mau bertanya kembali, dunia kekristenan, lebih khusus yang berlatar belakang dengan sejarah, yang mendalami sejarah kekristenan, yang studinya di sana, akan berhubungan erat dengan arkeologi, penemuan-penemuan arkeologi. Dan salah satu penemuan arkeologi itu adalah apa yang disebut dengan fosil. Pertama, kita menerima tidak, ini pertanyaan, kita menerima tidak bahwa fosil itu bukti adanya evolusi? Saya bertanya. Evolusi dapat dibuktikan lewat adanya fosil. Fosil yang ditemukan yang menjadi bahan rujukan teologis, lebih khusus biblical arkeologis, membuat satu result. Kalau kita mempercayai bahwa fosil ini adalah bukti adanya evolusi, kita bisa menerima evolusi, teori evolusi. Hanya bagian yang mana? Nah, contoh misalnya ada seorang yang namanya Tikva Frimerkenski. Dia seorang biblical arkeologis, dia bikin buku, profesor di University of Chicago School of Divinity. Dia bilang begini, dia komentari juga ada hubungannya dengan atrahasis. Atrahasis itu kan kalau di bahasa Inggris kan, artahasis itu exceedingly wise atau bijaksana yang luar biasa, kebijaksanaan yang luar biasa, itu satu. Dia bilang begini, ketika kita mempelajari artahasis itu memiliki apa yang disebut dengan significance for our understanding of Genesis 1-9. Dia bilang kalau kita mempelajari artahasis, ada bahagian artahasis yang di dalamnya mengomentari apa yang disebut dengan teori evolusi yang jauh sebelum teori evolusi muncul, artahasis sudah. Karena ada banyak teori evolusi, Darwin mengutip banyak kutipan. Sebenarnya kalau dia bilang ada hal-hal yang signifikan, Krinker bilang, ada hal-hal yang Kensky bilang, ada hal-hal yang signifikan yang dapat kita pelajari dari penemuan-penemuan seperti ini. Dia biblical arkeolog, profesor di bukan sekolah kita, di Chicago. Dia bilang ada hal-hal yang signifikan, malahan dia bilang significance, yang dapat kita pelajari lebih khusus Kejadian 1 sampai Kejadian pasal 9. Apa di sana? The origin of man. Nah, asal mula manusia. Jadi pertanyaan
Sir rekan Jeremy ini baik sekali untuk kita dalami. Kita menerima sebagian atau menolak mentah-mentah itu teori evolusi. Orang-orang di luar sana bilang, ada hal yang signifikan kita temukan. Nah, Pendeta Roy bilang tadi ada proses adaptasi. Kalau saya cuman agak malu-malu orang mengatakan kita mempercayai evolusi. Padahal dengan mempercayai adanya fosil, dan kalau fosil itu membuktikan adanya evolusi, orang-orang yang bikin research tentang itu mempercayai teori evolusi. Dalam angle yang mana? Dalam angle yang mana? Jadi kita tidak menerima, saya kembali kepada Pendeta Juwiner katakan, ilmu pengetahuan. Kita percaya Charles Darwin itu adalah ilmu pengetahuan. Sejauh ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan dengan scripture, dengan firman Tuhan, itu dapat menjadi bahan rujukan untuk memperkuat keimanan kita. Ingat, kalau Alkitab Kejadian di dalam pelajaran sekolah sahabat dikutip, saya mau baca. Di pelajaran hari sahabat dikutip, Alkitab akan kehilangan keterpaduan, kohesinya, dan reliability atau keandalannya without the foundation of Genesis. Tanpa dasar buku Kejadian. Nah, buku Kejadian itu dapat didukung oleh contoh Artahasis. Kenapa Artahasis dikutip oleh Hessel bersaudara? Karena ada hal-hal yang signifikan yang akan ditemukan ketika mempelajari Artahasis. Walaupun itu tidak sama persis dengan Alkitab katakan. Kalau Alkitab katakan manusia Adam diciptakan debu tanah, Tuhan berfirman. Bukan dewa kecil yang mati, darahnya tercampur dengan tanah liat. Itu kan Artahasis katakan. Enggak, kita enggak percaya seperti itu. Itu hanya bukti bahwa ilmu pengetahuan dapat menjadi rujukan, bukan dapat menjadi rujukan, dapat menjadi rujukan ya, referensi untuk memperkokoh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita boleh mengambil ilmu pengetahuan sejauh mana itu dapat memperkuat, memberikan referensi. Pertanyaan dari Jeremy itu saya. Terima kasih. Pastor Juwiner? Ya, saya mau bicara apa lagi ya? Pendeta Yeski sudah jelaskan. Oh, sudah berarti. Harusnya di bagian dia itu. Saya punya pendirian. Pendirian saya seperti ini. Kembali ke proses penciptaan. Penciptaan hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Dan ketika Allah menciptakan manusia sungguh amat baik. Dengan kata lain sempurna. Oke? Jadi kita ini yang hidup saat ini sudah tidak sempurna. Betul tidak? Berarti rujukannya ke penciptaan. Rujukannya ke kesempurnaan itu. Jadi dari awalnya kita ini sempurna loh. Kita harus ingat baik-baik pertama itu. Kita sempurna. Dan kalau seandainya sekarang ada penemuan-penemuan yang ditemukan, contohnya, oh manusia ternyata bisa beradaptasi, manusia ternyata bisa apa lagi ya, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu ya, berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan mengarah ke hal yang lebih baik. Ingat, itu belum sempurna, karena sempurnanya ketika di penciptaan. Jadi dengan kata lain, kalau karena saya juga mengajar Science and Religion semester ini, saya bilang ke teman-teman, ke mahasiswa, saya katakan rujukannya kembali ke penciptaan. Berarti kalau seandainya manusia itu sekarang dengan ketidaksempurnaannya, dia memiliki keunggulan, contohnya tadi bisa beradaptasi, Allah menciptakan loh sejak awalnya. Jadi dari awal Allah menciptakan, tidak ada yang baru. Yang baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Tapi sebenarnya itu sudah dari sononya, sudah dari awal, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, memang Allah menciptakan sempurna kok. Allah menciptakan sempurna. Allah katakan penciptaan sungguh amat baik, penciptaan itu sempurna. Dan kalau kita lihat di dalam contohnya ilmu keturunan, genetik, nah, itu kan pada tahun 1880 Walter Fleming dia mengklaim bahwa ada penemuan mengenai kromosom dan lain sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan di 1 Korintus 15 ayat 38, Yakobus 3 ayat 12, apalagi Yeremia 13 ayat 23 itu berbicara mengenai genetik walaupun tidak secara ilmiah di sana dijelaskan. Tapi di sana dengan jelas Alkitab sudah mencatat bahwa yes, memang ada seperti itu. Penemuan baru di abad ke-18, tetapi sebenarnya itu bukan penemuan baru karena itu memang sudah ada di dalam firman.
Jadi kalau saya dikatakan manusia bisa beradaptasi, tadinya dia tidak bisa di tempat dingin, lalu dia tinggal di sana, lalu dia beradaptasi, pada akhirnya dia bisa hidup di tempat dingin. Ingat, Allah menciptakan manusia itu luar biasa. Allah menciptakan manusia itu sungguh amat baik. Kita tidak tahu, mungkin secara pemikiran manusia, mungkin saja, kalau saya berpikir, mungkin saja ada yang diaktifkan di dalam tubuh kita yang Allah sudah ciptakan dahulu kala, yang tadinya sempurna, yang sekarang sudah tidak sempurna lagi, yang akan disempurnakan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Iya kan? Kalau dari saya seperti itu, Karena ingat baik-baik, sejak di penciptaan, manusia diciptakan hari ke-6, sungguh amat baik, sempurna, saya sudah katakan, dan dewasa secara fisik. Karena buktinya adalah Kejadian 1 ayat 28. Dan ini bertentangan dengan atrahasis. Kejadian 1 ayat 28, manusia itu Allah menginstruksikan Adam dan Hawa untuk berketurunan. Ya kan, seperti itu kan. Atrahasis mengatakan bahwa manusia itu diciptakan, kalau kita lihat sejarah, kembali ke sejarah, tadi Pendeta Hezki sudah katakan, sebenarnya ini berasal dari Babilonia sekitar abad 18 sebelum Masehi, sekitar 1600-an, 1700-an sebelum Masehi. Dan makanya ini ditulis dengan bahasa Akadian. Kalau kita kembali ke sejarah, bisa dilihat bahwa cerita mengenai Atrahasis ini ada tiga tempat untuk dituliskan. Contohnya, bukan contoh. Yang pertama, di tablet yang pertama, atau apa itu ya istilahnya, bahasa Indonesianya tablet, tempat tulis dari tanah liat, ditulis di sana menceritakan bagaimana Allah orang Sumerian, Allah ada 3 mereka di sana, hampir sama dengan kita konsep mengenai Tritunggal. Mereka berembuk untuk menciptakan manusia, bukan menciptakan manusia untuk kelangsungan akan hidup supaya mereka hidup selama-lamanya, tetapi dijadikan manusia supaya mereka dapat melayani Allah. Oke? Dapat melayani. Jadi sudah sedikit beda konteksnya. Melayani dalam hal supaya Allah ini senang, manusia ini menderita, ya begitu ya. Lalu di tablet yang kedua, di sana menceritakan mengenai di mana manusia itu sudah bertambah banyak, overpopulation, di sana dikatakan seperti itu, dan tidak ada cara lain selain dimusnahkan. Dan di tablet yang ketiga berbicara mengenai ini, banjir yang sangat besar yang harus terjadi, diberikan supaya manusia mati. Tetapi ada namanya, ya itu tadi atrahasis. Atrahasis itu adalah exceedingly wise, atau orang yang sangat bijak. Jadi ada orang yang sangat bijak, ya kalau kita siapa? Nuh kan, seperti itu kan. Ada orang yang sangat bijak, atrahasis ini, dia ini diperkenankan oleh dewa ini untuk hidup. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini kelihatannya sama, tetapi di dalam pelajaran sekolah sahabat jelas berbeda. Karena tujuannya, kalau kita lihat penciptaan adalah untuk memuliakan manusia itu sendiri, tetapi pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Yesus datang ke dunia, Allah melalui anaknya Yesus, dia mati dan mau menyempurnakan lagi ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Sedangkan cerita Atrahasis ini, ilah atau dewa ini, ketiga dewa ini, mereka menciptakan manusia dengan tujuan adalah supaya mereka melayani dewa. Melayani dewa. Sudah sangat banyak, mereka membangkang terhadap dewa, tetapi ada orang yang sangat bijak, ini Atrahasis, lalu pada akhirnya dia yang diizinkan untuk masuk ke dalam bahtera, di sana juga dikatakan seperti itu, masuk ke dalam bahtera dan lain dimusnahkan. Jadi kelihatannya mirip, tetapi tidak sama. Itu yang saya mau katakan, bahwa ketika kita mempelajari firman, baca betul itu firman Tuhan, karena ada banyak juga pesaing-pesaingnya. Ada banyak novel-novel, ada banyak mitos-mitos yang berkembang, lalu kalau seandainya kita tidak kuat di dalam firman, maka kita akan apa? Percaya dengan mitos-mitos dan lain sebagainya, dan pada akhirnya kita memutuskan untuk saya tidak percaya Tuhan lagi. Oke. Jadi kalau dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini luar biasa. Jadi ini saya tidak membawa pelajaran ini secara berhari-hari ya, berurutan, tapi ini sudah mix. Karena kita akan bahas juga tentang kekafiran, nanti juga penciptaan yang didukung dalam kisah Yesus. Lalu mungkin menambahkan juga bagian tadi tentang teori. Tadi saya katakan mengapa kita harus hati-hati dalam mengambil posisi, apakah kita menerima teori evolusi setengah-setengah kita ambil atau tidak. Ini menyangkut teori.
kalau kita membahas secara kata terminologi evolusi, ya seperti tadi yang dikatakan oleh Pendeta Heski Oran, maka kita bisa menerima ketika ada fosil dan sebagainya. Karena hidup manusia atau makhluk hidup terjadi sebuah evolusi. Itu terminologi. Tapi ketika bicara teori, nah ini yang menarik. Teori itu ada brand yang mengeluarkan, atau ada nama yang mengeluarkan teori itu. Siapa dia? Yaitu Charles Darwin salah satunya, tokoh yang besar. Makanya ketika kita mempercayai, mengambil posisi setengah-setengah atau percaya teori itu salah satu hal sangat bahaya, jebakan. Karena kan ini yang menciptakan teori siapa? Nah, dan teori itu bukan satu bagian, itu sebuah rangkaian yang besar. Nah, oleh sebab itu, ketika teori tanda kutip evolusi itu dirangkaikan oleh seorang bernama Charles Darwin, nah ini yang menjadi sebuah masalah besar. Itu menjadi sebuah tantangan bagi orang percaya khususnya. Tapi ketika kita bahas tentang ilmu pengetahuan dalam arti seperti ya terminologi atau pengertian evolusi dan sebagainya, ya memang kita percaya hal itu, kita tahu itu memang evolusi terjadi faktanya. Nah, tapi bicara teori, kenapa saya bilang teori? Karena pembahasan sekolah kita ada tentang kekafiran. Nah, ini menarik. Di dalam dunia kekafiran bermunculan teori-teori menyangkut membicarakan asal-usul manusia ini. Dan teori-teori ini pun akhirnya tanda kutip ya bisa jadi menjadi bahan ilmiah juga. Seperti tadi dikatakan Pendeta Juiner sudah disinggung masalah mitos dan dongeng-dongeng dan sebagainya. Tapi itu mitos. Tapi ketika bicara hal-hal kekafiran, ini bahaya. Karena teori yang dikeluarkan kekafiran ingin menggerogoti akan kebenaran Alkitab itu menyangkut asal-usul ini. Nah, bagaimana teman-teman melihat hal seperti ini kan? Sehingga kita harus secara melihat ini secara clear, jelas. Jangan sampai salah. Nah, teman-teman dari Raymond belum bicara ini. Tadi ada menyangkut pelajaran kita tentang waktu juga, waktu dan penciptaan. Bagaimana ini? Teori waktu juga kan kadang-kadang banyak juga teorinya. Bagaimana Raymond menanggapi tentang karya penciptaan dari sekian tahun dan berbagai jutaan tahun, beberapa jutaan tahun dan sebagainya. Raymond, ada pendapat? Ya, halo. Ya, silakan. Aduh, kalau ya sependapat tadi dengan dikatakan bahwa ya kita mempelajari ilmu pengetahuan sebagai pelajaran aja lah, saya juga nggak mempercayai 100% teori yang ada ya. Contohnya tentang teori umur bumi gitu, umur alam semesta bisa sampai miliaran tahun itu, sungguh bagi saya juga itu perlu dikaji lagi gitu. Tapi walaupun itu sudah menjadi teori, ya hanya sebagai informasi aja yang dipelajari, hanya untuk mempelajari dan pengetahuan saja. Tapi untuk percaya dan meyakini gitu, saya pikir saya enggak. Kita harus punya fondasi yang lebih kuat lagi. Ya itu tadi, walaupun di awal tadi sudah saya katakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, agama tanpa pengetahuan adalah timpang gitu. Tapi tetap kita harus punya fondasi yang kuat, adalah bersumber pada Alkitab gitu. Ya seperti itu. Baik. Tapi bagaimana, Sir? Sir ini kan ada dua Sir nih, Sir Jeremy sama Sir Raymond. Yang sebagai pengajar nih. Kalau pendeta kan jelas-jelas nggak mungkin mau mengajarkan teori-teori ini kepada anggota awam gitu kan. Tapi kalau Sir ini kan memang tuntutan tuh. Tuntutan dalam dunia akademi. Teori ini disajikan di dalam pendidikan kita. Teori-teori Darwin ini contohnya dan macam-macam. Nah, bagaimana menanggapinya atau menyikapi tentang hal ini? Apalagi dengan tadi kan Sir Raymond mengatakan tidak akan mengubah prinsip keyakinan, ya. Tapi pada saat penyajian ini, nah ini bagaimana pengalaman lah, mungkin bisa juga berbagai pengalaman atau cerita gitu. Sir Jeremy dulu lah kalau gitu. Oh ya, Sir Jeremy dulu lah berarti. Iya, baik, Sir Raymond ini. Jadi kalau saya pengalaman, memang materi ini sangat diajarkan. Bahkan materinya itu berjudul evolusi. Dengan gambarnya itu adalah jerapah.
ya memang kita tahu evolusi itu tidak jauh-jauh dari jerapah, leher panjang, leher pendek, dari mana asalnya. Tapi kalau ditanya pengalaman, untuk mempelajari hal ini memang saya agak hati-hati seperti itu. Karena memang buat saya pribadi adalah, ya seperti yang pertanyaan yang tadi saya sampaikan, bahwa kadang-kadang kalau kita tidak mempelajarinya secara utuh, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Pendeta, akan terjadi ketimpangan atau salah persepsi. Nah, jadi apa yang saya ajarkan, kalau ditanya pengalaman adalah, memang ini adalah satu kebutuhan juga di pendidikan Indonesia, dan ada ditanyakan juga di ujian. Jadi yang saya ajarkan adalah bukan pengetahuannya secara gamblang, tetapi hanya apa sih yang akan ditanyakan di ujian. Dan memang sampai hari ini, saya juga belum menemukan siswa saya ketika mempelajari evolusi ini, belum banyak atau yang mempertentangkan bahwa dia itu side atau percaya atau tertarik untuk mengetahui evolusi ini. Jadi puji Tuhannya, siswa-siswa kita di sekolah masih percaya sampai hari ini bahwa teori evolusi itu tidak benar seperti itu. Jadi walaupun ada diskusi, ada pertanyaan, tapi mereka masih percaya dan masih bisa mengerti dan masih mempercayai bahwa Tuhan adalah pencipta dan semua itu adalah teori-teori yang sebenarnya hanyalah bahan pengetahuan saja, bukan untuk sebuah hal yang dipercaya, begitu kalau saya. Oke, terima kasih. Sir Raymond, gimana Sir? Ya kurang lebih sama seperti Sir Jeremy tadi. Jadi kalau bagi saya, sekarang saya nggak ngajar teori evolusi juga sebenarnya. Di fisika apakah tidak ada Di hal-hal yang fisika. bertentangan dengan Alkitab? Dalam penentuan umur mungkin, dalam penentuan umur bumi, Ya, umur bumi itu. pada saat ini kan umur bumi sekitar 4,4 miliar tahun gitu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah dari umur batuan menggunakan teknik radioaktif gitu. Jadi didapatlah umur bumi sekian angkanya gitu. Sedangkan kalau kita pelajari dari versi Alkitab, dari ada nanti dalam Sahabat kan itu kan dari umur Adam, lalu keturunan dan selanjutnya diperoleh angka sekitar 6.000-an. Tentu saja kan ini kan ada satu hal kelihatannya bertentangan gitu. Tapi kalau secara teori dan pelajaran memang harus diberikan kepada siswa karena sebagai ilmu pengetahuan. Tapi di awal pelajaran pasti sudah diberitahu dulu karena kita kan ngajar di sekolah Kristen gitu. Tapi tetap harus dimasukkan prinsip-prinsip tentang agama bahwa ya kalau menurut perhitungan sekian dan menurut perhitungan bumi sekian. Tapi kalau untuk ya tetap dipelajari juga secara teori-teori bumi tetap dipelajari sebagai ilmu pengetahuan aja, bukan sebagai landasan atau dasar keyakinan gitu. Karena saya yakin itu pasti ada faktor-faktor X, ada faktor-faktor lain yang belum terungkap gitu, yang dapat untuk mengkoreksi usia bumi gitu. Itu belum ada. Dan itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Menarik tuh kalimat terakhir tadi dari Sir Raymond, belum ada atau terkoreksi hal-hal yang menyangkut usia bumi ini yang mungkin kemudian hari bisa saja atau nanti pas terkoreksinya pada saat Yesus datang terkoreksi lah semua. Tapi oke, kenapa saya tanyakan ini? Karena ya ini sangat penting karena kita takut dan khawatir apalagi konsep-konsep teori ini menggerogoti pandangan orang-orang muda ya khususnya ya kan ini para pengajar rata-rata yang diajar adalah orang-orang muda. Pandangan ini menggerogoti dan tertanam di dalam pandangan anak didik kita sehingga menanglah konsep kekafiran itu. Kekafiran untuk menghilangkan otoritas Alkitab, menghilangkan kepercayaan kepada Tuhan, dan mengkritisi akan Alkitab dan sebagainya. Ya mungkin puji Tuhan selama ini mungkin Sir Raymond atau Sir Jeremy mendapatkan siswa-siswa yang penurut ya. Karena ada juga yang memang kritik sekali terhadap Alkitab berarti tidak benar dong Alkitab karena tidak bisa secara sains, tidak bisa dibuktikan seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana sekarang bagian terakhir ini sebelum penutup kita lihat bahwa secara pelajaran kita keseluruhan
penciptaan dan dalam Alkitab, maksud saya, penciptaan dalam Alkitab ini menggambarkan saling mendukung. Artinya secara keutuhan, walaupun dalam Kejadian ketika loncat kepada kisah Perjanjian Baru yang cukup jauh jarak tahun ribuan tahun, tapi kita lihat dari pelajaran kita, semua ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru pun sangat-sangat mendukung tentang penulisan, menyebut Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 sebagaimana sejarah asal mula kehidupan manusia dan rencana-rencananya yang sangat dipercayai. Nah, ini menggambarkan apa, saudara-saudara? Kalau saudara melihat teman-teman pendeta, Pendeta Clary. Halo, Pendeta Clary. Apa yang kita lihat dari sisi ini? Ketika Alkitab ternyata saling mendukung. Apa pesan, pekabaran yang mau disampaikan? Karena kita tahu peristiwa dari Kejadian sampai zaman Perjanjian Baru itu adalah peristiwa yang tidak pendek juga. Itu usianya cukup jauh. Kalau kita yang percaya tentang usia bumi ribuan tahun itu. Namun, bagaimana kita menangkap apa sih pesan tentang penciptaan dalam Alkitab? Ternyata disinggung juga dalam Perjanjian Baru. Oke, jadi kalau yang saya dapati dari pelajaran ini, ketika melihat akan koneksinya, hubungannya tentang dari penciptaan sampai kemudian ya sampai seterusnya, bahkan sampai Alkitab ini adalah buku yang sangat spesial dalam hal ini. Ini membahas dari asal mula sampai membahas apa yang akan terjadi di depan. Tetapi dalam saat ini ketika kita mempelajari ini, saya dikuatkan bahwa Alkitab adalah sumber yang tidak lagi untuk kita ragukan dalam hal ini. Ada begitu banyak teori yang kemudian coba untuk mengganggu atau coba untuk menghilangkan kebenaran itu sendiri. Yang kita ketahui bersama, terima kasih banyak karena hasil bersaudara atau dokter ini kemudian menulis ini dari yang pertama. Bagaimana kemudian Alkitab ini sumbernya dari siapa, penulisannya seperti apa, sehingga kita bisa menyadari bahwa apa yang dituliskan, istilahnya dari dulu sampai sekarang itu kebenaran itu masih cocok, sesuai dengan itu. Saya percaya bahwa semua teori-teori yang muncul adalah coba untuk mengganggu atau coba untuk menghilangkan akan kebenaran akan Alkitab. Kebenaran Alkitab yang mana Alkitab itu penulisannya dituntun oleh Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi, dan kemudian Allah yang memerintah akan semesta ini. Itu yang saya percayai. Saya lihat dari pelajaran ini adalah ingin menguatkan teori apapun itu bisa juga untuk kita hanya ternyata ini ikut-ikutan sebenarnya. Mereka ikut-ikutan sama kita. Dan ya membuat kita sebagai pelajar Alkitab, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak perlu ada keraguan ketika dalam firman itu kita bisa lihat dengan segala perkembangan dunia yang ada saat ini bisa menguatkan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan apa yang saya pelajari sekarang. Saya lebih percaya Alkitab. Saya senang mempelajari Alkitab. Dan banyak yang cuma ikut-ikut Alkitab ternyata. Karena Alkitab atau pencipta itu yang lebih dulu kan. Yang lain hanya ikut-ikutan. Baik, terima kasih Pendeta Clary. Baik, di penghujung ini saya minta bukan closing statement tapi kalimat akhir untuk kita mengakhiri. Bagaimana menurut teman-teman, di sini ada dua sahabat kita dari latar belakang pendidik atau ilmu pengetahuan, yaitu fisika dan biologi. Lalu di sini juga ada pendeta-pendeta. Bagaimana kedua sisi ini yang harusnya kembali lagi kepada seperti permulaan Tuhan ciptakan, bahwa unsur keagamaan dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan, atau ketuhanan dan pengetahuan itu adalah menjadi bagian yang satu, karena Tuhan sendirilah yang menganugerahinya kepada manusia. Nah, sekarang kita berikan statement kita terakhir menyangkut pelajaran kita. Pertama mungkin satu-satu dari pengetahuan dulu, atau teman guru baru pendeta, guru pendeta. Oke. Pertama mungkin Sir Raymond. Kalimat
akhir, apa yang Sir Raymond mau sampaikan dari pembelajaran kita ini, diskusi kita ini? Oke, apa yang bisa saya dapat dari pelajaran ini gitu ya kira-kira ya. Di pelajaran ini karena latar belakang saya adalah dari fisika, saya menemukan eh, bahwa memang Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini gitu. Kalau saya belajar dari teori Big Bang gitu, mereka percaya dari sesuatu yang tidak ada, dari suatu titik akan meledak dan menghasilkan alam semesta. Yang jadi pertanyaan adalah siapa pemicu dari ledakan itu? Pasti ada kekuatan lain gitu yang di luar, dan saya yakin dan percaya itu adalah Tuhan gitu. Jadi walaupun apapun teorinya, tapi ujung-ujungnya ada keterlibatan dari suatu oknum. Dan saya percaya itu adalah Tuhan, dan ini sesuai dengan apa yang saya yakini. Jadi dari pelajaran ini yang dari latar belakang saya sebagai fisika, ini memperkuat keimanan saya akan keberadaan Tuhan gitu, yang menciptakan langit dan alam semesta, bahkan bumi dan isinya. Demikian. Terima kasih, Sir Raymond. Sir Juwiner, Pendeta Juwiner. Ini closing ya? Ya, bisa dikatakan closing lah. Oke. Jadi kalau saya punya pandangan seperti ini, sains itu sebenarnya kalau sesuai dengan Alkitab itu tidaklah salah. Ya, itu selalu sejalan dengan firman. Tetapi oleh karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, pikiran sudah menjadi tidak sempurna lagi, sehingga cara berpikir kita mau menyesuaikan dengan siapa Allah itu. Sehingga banyak atau muncul doktrin-doktrin yang berlawanan dengan firman, yang sebenarnya tidak berlawanan satu dengan yang lain. Dan kalau saya mau buat statement seperti ini, sains bukanlah jawaban akhir atas segala sesuatu. Tetapi hanya salah satu cara bagi manusia untuk memuliakan Tuhan. Jadi sains itu merupakan salah satu cara bagi kita manusia untuk memuliakan Tuhan. Hal ini karena Tuhan adalah pencipta semua yang ada. Dia menyembunyikan banyak pengetahuan dan kemuliaannya yang tidak terbatas di alam di mana kita berada, dan salah satu cara kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lewat ilmu pengetahuan. Sains. Dan kalau seandainya ada hal-hal yang tidak dapat kita ketahui saat ini, selalu Ulangan 29:29 yang tersembunyi adalah bagi Tuhan, lalu kita terima itu dengan iman. Terima kasih. Sir Jeremy. Kalau saya, ada 3 pertanyaan di awal kelas evolusi yang selalu saya tanyakan. Yang pertama adalah siapa kita? Nomor 2 adalah mengapa kita di sini? Dan nomor 3 adalah tujuan. Siapa kita dan bagaimana kita, itu sudah kita jawab di diskusi kita sore hari ini. Tapi pertanyaan akan kemana kita, itu adalah, jawabannya adalah seperti apa yang sudah kita pelajari 2 Sabat, bahwa ada Yesus di ujung dan ada keselamatan. Di mana jawaban itu tidak ada di teori-teori yang dunia ajarkan. Hanya ada di Alkitab. Jadi oleh karena 2 pelajaran Sekolah Sabat yang begitu baik ini, mengingatkan kepada saya sebagai seorang guru yang mengajar bidang ilmu pengetahuan, bukan saja ilmu pengetahuan yang harus saya ajarkan kepada anak-anak, tapi bagaimana Yesus yang adalah juru selamat kita memberikan kepada kita keselamatan agar hidup kita tidak sia-sia di dunia ini, tapi hidup kita akan menuju ke kerajaan surga. Terima kasih. Terima kasih, Sir Jeremy. Lalu Pendeta Clary. Baik, yang saya dapati dari pelajaran sekarang tentang kejadian adalah fondasi. Kita lihat di sini bahwa Tuhan kembali ingin menegaskan bagi saya secara pribadi bahwa engkau adalah ciptaan yang mulia. Dan ketika engkau ciptaan yang mulia, ketika jatuh dalam dosa, engkau tak bisa kemudian berhubungan lagi dengan Tuhan. Dan salah satu untuk mengenal Tuhan adalah melihat apa yang ada di sekitar kita dan mempelajari apa yang ada di alam ini. Tujuannya satu, untuk menegaskan bahwa engkau adalah benar-benar ciptaan Tuhan. Ketika kita kemudian melihat segala sesuatu yang menuju kepada bahwa kita bukan ciptaan Tuhan,
maka kita merendahkan diri kita sendiri secara pribadi dan tidak memiliki juru selamat atau tidak memiliki akan masa depan. Oleh karena itu, fondasi kejadian ini banyak sekali diserang, tetapi bersyukur kepada Tuhan, selalu saja ada jawaban daripada Tuhan, dan bahkan ketika pun tidak ada jawaban, kita punya iman. Ya, kita punya iman. Saya bersyukur saya punya iman, di saat saya tidak bisa mendapatkan jawaban, bergantung kepada iman, yang adalah artinya gantung kepada Tuhan. Nah, itu. Jadi itulah pelajaran yang bisa saya dapatkan di pelajaran tentang fondasi kejadian sebagai fondasi. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Clary. Pendeta Hezki Waran terakhir. Kenapa sampai 2 minggu? Oh, nggak kedengaran ya? Putus-putus, tapi oke, sudah. Oke. Jadi sama seperti saya katakan, 2 minggu ini saya mencari jawaban. Kenapa 2 minggu? Jadi Ya, bisa kedengaran? Oke. Kenapa penulis menulis buku Kejadian dalam 2 pekan, lebih khusus penciptaan? Di awal diskusi kita, saya katakan mengutip Ellen White di dalam Youth Instructor 6 Mei 1897, dia katakan seperti ini. Saya katakan di awal mengutip yang dia katakan, mempelajari penciptaan akan mengangkat hati dan pikiran kita. Kenapa? 2 hal yang saya dapat. Dia katakan seperti ini, mempelajari penciptaan, katanya, adalah satu pelajaran yang akan terus kita pelajari throughout eternity. Jadi pelajaran yang akan kita pelajari sampai pada kekekalan penciptaan. Sebelum jatuh dalam dosa. Itu penting bagi kita. Jadi ketika kita mempelajari penciptaan, kenapa penulis menulis penciptaan 2 kali dalam satu triwulan 2 pelajaran? Karena kita akan mempelajari satu subjek yang akan kita pelajari pada kekekalan. Yang kedua, kenapa bagi saya penting mempelajari penciptaan, creation, study of creation, karena di sana kita melihat karakter Tuhan. Karakter Tuhan yang merupakan keteraturan. Ketika dia hari pertama, dia menciptakan terang, hari keempat, dia membuat terang itu berfungsi. Matahari, bulan, walaupun tidak dikatakan matahari dan bulan. Yang dia katakan benda-benda penerang. Ketika dia ciptakan benda-benda terang pada hari pertama, dia buat pada hari keempat berfungsi terang itu. Ketika dia menjadikan langit di atas, langit di bawah, udara dan air, pada hari kedua, pada hari kelima, dia menaruh burung-burung di langit di atas, ikan-ikan yang ada di bawah, langit di bawah. Pada hari ketiga, dia menciptakan daratan, pada hari keenam, dia menaruh daratan yang sudah siap itu dengan binatang-binatang merayap, termasuk kita manusia. Mempelajari penciptaan adalah mempelajari karakter Allah yang penuh dengan keteraturan. Kita mempelajari satu hal yang akan kita pelajari sampai kekekalan, kita mempelajari satu karakter Tuhan yang dari awalnya penuh dengan keteraturan. Terima kasih, Pendeta Hezki. Dengan demikianlah diskusi kita. Dan sekali lagi, kita akan tutup dengan doa. Saya undang Pendeta Hezki Waran untuk berdoa untuk kita semua. Mungkin doakan untuk Sir Jeremy dan Sir Raymond juga yang mau bersedia untuk hadir di dialog teologi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh besar Engkau Allah kami, ajaib Tuhan. Kami memuji Engkau Juru Selamat kami. Kami memuji Engkau sebagai pencipta kami. Terima kasih untuk boleh memberikan kepada kami satu cicipan untuk kami nikmati tentang Tuhan di dalam Alkitab, dalam pelajaran penciptaan. Kami boleh melihat karakter Tuhan di sana. Kami boleh mengetahui ada satu pelajaran yang akan kami pelajari terus-menerus sampai pada kekekalan. Biarlah diskusi ini akan bermanfaat bagi semua yang mendengar, terlebih bagi kami.
Tuhan memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga dalam pelayanan. Demikian juga dengan rekan-rekan pelayan yang lain, Pendeta Chris bersama dengan keluarga di dalam pelayanan juga. Demikian juga dengan Pendeta Juwiner di dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Pendeta Clary bersama dengan keluarga dalam pelayanan. Pendeta Roy dalam pelayanan dan dalam segala rencana-rencananya. Demikian juga dengan Sir Raymond dan Sir Jeremiah. Kami bersyukur, berterima kasih oleh karena Tuhan sudah mengirimkan dua hamba Tuhan ini untuk berdiskusi bersama-sama dengan kami. Berkat khusus menjadi bagian mereka di dalam pelajaran kehidupan yang akan mereka bagikan bagi para murid. Biarlah integrated of faith in learning akan terus menjadi bagian mereka, akan mereka pakai, akan mereka taruh terus di dalam setiap pelajaran mereka. Mereka akan integrasikan itu dengan iman mereka. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Ampun kami dari dosa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pendeta Hezky, dan sampai di sini saudara-saudara para pemirsa yang nonton dan mendengarkan akan pelajaran dari kami, yaitu Dialog Teologi, dan kiranya saudara boleh menyaksikan juga di YouTube channel, dan saudara bisa subscribe dan like, share, ataupun jika ada pertanyaan atau ingin memberikan pandangan, silakan di kolom komentar. Lalu saudara juga bisa mendengarkan di podcast, yaitu di Spotify dan Anchor. Saudara boleh lihat dengan judul atau nama podcastnya adalah Obrolan Santai Berarti. Baik, terima kasih saudara-saudaraku, dan terima kasih kepada Sir Jeremy dan Sir Raymond yang telah join. Saya lupa. Belum selesai, Mas Chris. Belum kasih jelas di mana. Tadi tidak sempat perkenalan lebih. Ini harus langsung deh. Jelas sebelum. Sekarang kedua Sir ini atau bertugas di mana? Mungkin Sir Raymond dulu. Ini harusnya tadi di awal, lupa nih. Status juga kayaknya nih. Oke. Perkenalkan, nama saya Raymond. Saya ngajar di Sekolah Makarios. Sudah menikah, anak baru 1. Baik, terima kasih Sir Raymond. Sir Jeremy. Iya, saya Jeremia. Saya juga melayani di Sekolah Makarios sama dengan Sir Raymond. Saya baru menikah, anak masih proses. Oke, terima kasih Sir Raymond dan Sir Jeremy ya sudah join, dan kiranya ini menjadi berkat buat kedua teman kita, Sir. Dan sampai ketemu lagi. Terima kasih saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oke.